Talk Highlight. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Hari Samaji dalam Special Talk Highlight untuk sore hari ini, menjelang sore. Dan saya akan berbincang dengan tamu yang sudah hadir di studio kami, yaitu dari Ketua KTP 2JB, Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, atau seringkali kita sebut Komite Publisher Right. Ada Dr. Suprapto Sastroatmojo. Selamat sore, Pak. Mas Prapto, saya panggil ya. Iya, iya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, selamat sore Pak Haryo, Mas Haryo ya. Selamat sore juga buat pemirsa pendengar El Sinta. Ya, kami juga live di El Sinta, streaming dan juga di YouTube serta X di El Sinta. Jadi teman-teman pendengar El Sinta, netizen El Sinta yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah publisher right dan juga masalah pers di ranah digital, silakan di 0215869000. Kami akan membahas mengenai publisher right babak baru karena KPPU saat ini bergerak, Undang-Undang Hak Cipta juga saat ini sedang direvisi dan mampukah menyelamatkan masa depan pers Indonesia. Pertama-tama Mas Prapto, kita ingin tahu juga untuk merefresh pendengar netizen, KTP 2JB, apa wilayah tugasnya, Mas? Baik, terima kasih Mas Haryo. Saya akan coba jelaskan untuk flashback ya. Namanya tadi cukup panjang, memang Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Kalau disingkatnya KTP 2JB atau selama ini sudah dikenal juga dengan nama Komite Publisher Right. Nah, ini komite ini lahir atau mendapat mandat berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden nomor 24 tahun nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Komite beranggotakan 11 orang, ada yang mewakili pers, 5 orang, mewakili pakar, 5 orang. Kalau mewakili pakar ini diangkat melalui Kementerian Koordinator Polkam, dan ada juga mewakili unsur pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Komdigi. Nah, apa sih tugasnya komite? Tugasnya komite sebenarnya satu, di dalam pasal 10, tugas komite itu memastikan pemenuhan tanggung jawab perusahaan platform digital sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres 32 tahun 2024. Nah, untuk atau dalam menjalankan tugas tersebut, komite dibekali atau memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua fungsi fasilitasi, dan yang ketiga fungsi rekomendasi. Ya, rekomendasi itu adalah output dari pengawasan dan fasilitasi. Rekomendasinya kepada siapa? Rekomendasinya itu kita berikan kepada Menteri Komdigi. Nah, kami sekarang sudah memasuki tahun kedua. Pada tahun pertama kami sudah menyampaikan laporan publik, bentuk pertanggungjawaban kerja kami, karena memang laporannya harus ke publik, dan kami juga sudah membuat rekomendasi atau menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Komdigi terkait pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi. Itu secara singkat. Nah, tadi kan disebutkan bahwa komite itu tugasnya satu, memastikan pemenuhan tanggung jawab perusahaan platform digital. Pertanyaannya, apa sih tanggung jawab atau kewajibannya perusahaan platform digital itu? Nah, tanggung jawabnya itu atau kewajiban platform digital itu diatur di dalam pasal 5 ya, di dalam pasal 5 Perpres 32 tahun 2024, Mas Haryo. Di dalam pasal 5 itu kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas itu ada 6. Yang pertama ya berkaitan dengan menjaga ruang publik ya, supaya tidak dalam tanda petik kotor ya. Jadi kewajiban pertama adalah tidak memfasilitasi penyebaran ya dan komersialisasi konten berita yang dinilai melanggar undang-undang mengenai pers dengan cara menyiapkan sarana pelaporan di platform tersebut. Itu yang kewajiban pertama, dan ini sudah kami turunkan juga, sudah dibuat pedomannya, sudah ada kerjasama ini kami juga sudah laporkan ke Dirjen Pengawasan Ruang Publik ya, kita sampaikan, karena memang ini implementasi pasal 5A itu melibatkan
3 lembaga, komite yang langsung mendapat mandat melalui Perpres tersebut, dan kemudian Dewan Pers. Kenapa Dewan Pers? Karena memang sesuai Undang-Undang 40 tahun 99 kan institusi atau lembaga yang diberikan kewenangan menilai konten berita atau karya jurnalistik itu melanggar undang-undang atau tidak kan hanya Dewan Pers. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa konten yang melanggar undang-undang ya. Ya, betul. Jadi penilaiannya ada di Dewan Pers, dan kemudian kenapa Komdigi dilibatkan? Karena memang untuk mengeksekusi agar platform digital tidak mendistribusikan atau melakukan komersialisasi terhadap konten berita yang melanggar undang-undang tersebut, itu kewenangannya ada di Komdigi. Nah, itu saya kemarin itu yang sedang viral, ada seseorang yang mempromosikan vape, ya terus ada anak-anak di sekitarnya, dan itu merupakan bagian dari peringatan yang dilontarkan Komdigi ke platform begitu ya. Itu Ya. seperti itulah ya. Ya, kalau itu kan memang kalau karya atau produknya itu, kontennya itu dimuat di medsos, itu Komdigi memiliki kewenangan secara langsung ya, ke platform untuk meminta take down atau tidak lah, itu ada ketentuannya. Kalau kontennya itu dimuat di media jurnalisme, media pers gitu ya, media pers. Ini baru maka rekomendasi dari itu menjadi kewenangan menilai konten itu ada di Kementerian ada di Dewan Pers. Kemudian untuk mengaitkan dengan platform, karena kita mempunyai fungsi mengawasi platform, itu ada di komite. Nah, sekarang permasalahannya yang sudah timbul ya, bukan sering tapi sudah timbul adalah penggunaan artificial intelligence, Mas Prof. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai AI, mereka memang sangat friendly sama kita ya. Kita bisa tanya, dia jawab gitu. Tapi fakta yang ada, menurut informasi yang kami dapatkan juga begitu ya, mungkin nanti bisa dielaborasi Mas Prapto, bahwa apa yang dikeruk dari AI dalam sebuah pernyataan atau menjawab pertanyaan kita itu juga dia mengambil data-data dari media konvensional atau media arus utama. Ya, nah ini kan dalam tanda kutip fraud ya, artinya loh ini nggak boleh nih, harusnya media arus utama mendapatkan sesuatu ya kan. Ya, nah ini gimana? Apakah ini juga jadi ranah KTP 2JB juga, Mas? Ya, ini kebetulan minggu lalu lalu kami mengundang salah satu pakar lah ya untuk diskusi, karena kami perlu feeding juga kan, perkembangan teknologi ini kan cepat ya, platform kan juga terus berkembang, termasuk adanya AI. Kan selama ini ada platform besar lah ya. Karena platform besar itu juga punya AI juga. Punya kan? AI juga menyebut, wah ini kita kan konten jurnalistik atau media pers hanya 2% di media kami, bla 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 segala macam. Nah sehingga kami coba undang berkaitan dengan AI itu, selama ini AI itu crawling informasi sebagai sarana pembelajaran mesin AI, dan juga kemudian mereka mendistribusikan konten juga kan. Kalau kita ngetik konten ya? kan dijawabnya oleh AI. Sumbernya dari mana? Kan AI nggak nyari informasi, dia kan nggak nyari informasi langsung, dia kan hanya crawling informasi. Nah yang saya terus senang aja, dan itu membanggakan juga buat media jurnalistik atau pers, itu berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, saya tidak sebutkan namanya lah, tapi ini karena kita undang, jadi saya minta datanya. Itu sumber informasi di mesin AI itu 70%, tepatnya 69,7% itu bersumber dari media mainstream. Ya, dari media mainstream. Media mainstream itu apa? Ya media jurnalistik lah. Radio El Sinta bisa ya kan, atau elsinta.com. Artinya media-media yang media pers lah yang selama ini, baik radio maupun cyber. Sekarang radio juga ada ini juga kan, di digital juga gitu. Itu yang dikutip. Sisanya itu ya berarti kan 30% itu ada yang dari, yang nomor 2 itu ini dari lembaga-lembaga atau website resmi. Misalnya kalau konteksnya bicara produk ya dari produk tertentu itu. Kalau pemerintah mungkin dari website pemerintah. Seperti itu. Yang berikutnya adalah dari media-media medsos lah, yang selama ini kita kenal medsos. Kan ada dikutip juga lah ya, platform-platform medsos. Dan seterusnya seperti itu, termasuk blog gitu loh. Jadi memang ya 70% itu kan sangat signifikan. Karena itu dia sebenarnya
buat orang yang perusahaan-perusahaan yang akan beriklan, akan membranding perusahaannya, itu menjadi penting juga bekerja sama dengan perusahaan pers. Ya. Karena kalaupun nanti orang googling munculnya di mesin AI, Learning, tapi AI-nya itu bersumber dari perusahaan Pers. pers. Kalau perusahaan persnya tidak memberitakan produk tertentu atau informasi tertentu secara benar, maka mesin AI-nya juga informasi yang didapatkan kan jadi kacau. Artinya sebenarnya ketika ada di media tertentu, jumlah pengunjung pun akan berkurang, dia tinggal crawling dari AI aja kan, dan AI mendapat keuntungan, sementara yang di sedot datanya itu nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang kaitannya artinya pertama tadi soal sumber Iya. informasi ya, artinya penting kita atau negara Iya. ya siapapun lah ya, publik untuk mempertahankan media jurnalistik atau perusahaan pers tetap ada. Kenapa? Karena memang dia penjernih informasi ya, dan sumber mesin AI kan masih 70% aja berasal dari itu. Yang berikutnya yang tentu tadi Mas Heru singgung soal ekonominya kan. Itu dia. Iya. Jadi artinya kalau ekonominya ini, misalnya sebuah media yang merasa datanya kan bisa dilihat ya, dari botnya itu kan ada bot yang ngeruk data dan sebagainya dalam di database itu, dan keberatan akhirnya ia ingin menuntut ke platform global misalnya itu ya, atau artificial intelligence yang dimiliki oleh platform global. Artinya dia bisa touch in dengan KTP2JB Bisa. untuk memediasi ini begitu ya. Kalau misalnya platform itu nggak bergerak atau nggak respon, KTP2JB bisa melaporkan ke Komdigi begitu ya. Iya. Nah, ini gimana sebenarnya? Gini, pertama tadi ekonomi betul ya, cuman memang kan sekarang di Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang dalam proses revisi Ya, itu betul. di pasal 43 prinsipnya lah ya, orang bisa mengambil konten tersebut asal menyebutkan sumbernya. Ya. Ya kan, itu memang nggak fair ya. Nggak dapat apa-apa itu ya. Nggak dapat apa-apa. Sehingga platform-platform itu ngambil konten berita atau konten informasi dari media jurnalistik itu dengan cukup menyebutkan sumbernya. Ya. Ini nanti akan dikunci dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Ya. Ada keekonomian di situ nanti. Ada hak ekonomi yang harus diberikan kepada Pembuat berita ya, apakah itu perusahaan pers atau yang lain-lain. Kalau konteksnya sini tentu kita perusahaan pers. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada kasus. Kami pernah bicara juga dengan pimpinan perusahaan lah yang menangani sindikasi perusahaan pers. Dia bercerita, ini mesin AI yang terjadi sekarang, mesin kecerdasan artifisial itu tidak hanya mengambil konten berita yang sudah dipublish, dia juga ngambil ke dalam, masuk ke rumah, bahkan ke ruangan. Artinya ke servernya diambil, yang belum dipublish udah diambil. Ini sebenarnya dalam tanda petik ya mungkin bisa disebut kayak semacam pencurian, tapi pencurian yang buktinya susah. Karena pencurian di ruang digital kan, ruang maya kan. Kalau selama ini pencurian kan ngambil ada barang yang dipindahkan dari kelihatan ya. Ini nggak kelihatan ya. Ini secara digital sebenarnya katanya sih bisa dilihat ya. Tentu orang ahli IT yang akan melihat itu. Jadi kalau misalnya kita punya di drive tertentu di platform global, yaitu katanya drive kita, tapi sebenarnya itu bisa dimasukin juga ya. Bisa dan itu kelihatan. Itu akan berdampak pada karena server jumlah pengunjungnya banyak ya, termasuk bot yang ngambil itu kan, robot atau apa, dia ada peningkatan ini juga pengunjung yang secara mendadak. Dan servernya itu juga akan berpengaruh kepada biaya sewa server yang juga itu. Nah, bagaimana ketika keberatan lah ya karena konten yang dicuri, nggak apa-apa, silakan lapor. Perusahaan media itu lapor ke komite KTP2JB. Iya, KTP2JB karena memang fungsi kami fungsi pengawasan dan fungsi fasilitasi, termasuk kalau ada sengketa. Dan Mas Aryo, kebetulan kami komite minggu lalu kami sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya, atau KPPU ya. Dan tujuan atau maksud penandatanganan PKS itu adalah untuk sinergi dalam peningkatan pengawasan
ini usaha, pelaksanaan perpres, termasuk Wah. persaingan penyalahgunaan posisi dominan. Ya, persaingan usaha yang nggak sehat lah kira-kira Bentar Mas, begitu. saya coba undang dulu ya pendengar El Sinta yang ingin bertanya di 021-586-9000 ya telepon, atau mungkin WhatsApp ke 081-180-6543, nanti bisa di-share ke saya, Nauli ya. Terus atau mungkin bisa di kolom chat di YouTube ataupun di X. Silakan sekali lagi 021-586-9000 untuk telepon, dan juga untuk X untuk WhatsApp di 081-180-6543. Sampai sejauh ini ada nggak laporan-laporan yang keberatan begitu, Mas? Kemarin kami ya sebenarnya ada, tapi karena ini masih dalam proses Ya, nggak usah disebut juga nggak apa-apa. verifikasi, Tapi ada jadi ya? ada ya. Bahkan saya agak kaget juga ketika perusahaan pers di Indonesia itu untuk centang-centang itu Ya. harus membayar dan dikenain pajak, yang infonya pajaknya itu bukan masuk ke sini tapi masuk ke pemungut pajak di negara platform. Waduh, capital flight juga itu berarti ya. Itu informasi karena kemarin baru kita ada fasilitasi beberapa perusahaan media. Nah, ini informasi tentu masih kita dalami lah kira-kira begitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita bicara mengenai hak ya, apalagi misalnya seperti El Sinta ini atau media-media lain yang punya data, ini sebenarnya perlu dilindungi ya, bahwa ada masalah hak cipta right, ada juga hak keekonomian begitu Ada ya. ekonomi, Dan ya. kalau bicara mengenai tadi ternyata pajaknya di luar sana, kita juga jadi kecolongan juga ya Mas ya, di nggak ada pajak di di Indonesia ini atau di negara kita ya. Tapi yang krusial lagi apa Mas di KTP 2JB ya, yang terkait dengan masalah platform, terus juga masalah kepemilikan, masalah hak ekonomi dan sebagainya. Ya, kalau kewajibannya itu kan tadi saya sebutkan ada 6 ya. Ya. Salah satu di antaranya kan tadi yang nomor 1 itu. Tapi di antara 6 kewajiban, yang jantungnya kewajiban itu kan sebenarnya kerjasama. Ya. Kenapa ada kerjasama? Ya karena hasilnya nanti atau ujung dari kerjasama itu sebenarnya adalah revenue kan, pendapatan gitu loh. Ini yang terus kita dorong ya, supaya platform mau bekerja sama ya, mau bekerja sama. Termasuk adalah dalam bentuk lisensi berbayar. Ya. Dia ngambil berita, ya bikin kontrak lah kerjasama dengan perusahaan pers bahwa Anda akan ngambil kontennya dia, ya bayar. Ya kalau sekarang tentu kerjasama itu bisa bisnis to bisnis, Ya. atau difasilitasi oleh komite. Ini- Kami bisa memfasilitasi. Tapi kalau mau langsung dengan perusahaannya, ya nggak apa-apa juga. Gitu Oke, loh. ini ada pertanyaan dari Mas Andri di Surabaya. Dia bertanya, Mas Pak Rapto, kalau di Australia itu disebut aja ya, Google bisa melakukan bisnis langsung kepada platform lokal di sana sehingga menggantikan biaya dan sebagainya. Apakah ini yang dimaksud KTP 2JB bahwa platform global bisa juga memberikan faedah untuk platform-platform di dalam negeri, Mas? Ya, terima kasih Mas Andri. Memang di Australia kan kita sebagian, terus terang aja kan kita mengadopsi juga atau meniru atau mencontoh regulasi yang ada di Australia ya. Di sana relatif sudah relatif lebih bisa berjalan lebih baik ya dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia ini kan masih tarik ulur, kira-kira begitu ya. Pada tahun pertama kami komite memberikan penilaian yang ya belum mengembirakan kepada platform, kategorinya tingkat kepatuhannya rendah gitu loh. Tentu harapannya di tahun kedua ini bisa lebih baik lagi, sehingga memang keberadaan platform di Indonesia ini tidak hanya memperoleh benefit dari transaksi, dari keuangan, dari iklan segala macam yang diambil di Indonesia, tapi juga mereka berbagi dengan perusahaan-perusahaan pers. Kalau kami komite kontaknya tentu memfasilitasi kerjasama perusahaan platform dan perusahaan pers. Ya, kalaupun dia akan bekerja sama dengan platform lokal segala macam, ya silakan saja kan. Mungkin juga mesin-mesin AI, ada juga perusahaan platform di sini yang mengembangkan, yang lokal mengembangkan mesin AI, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ini relate dengan pertanyaan Pak Ferdi di Medan nih Mas. Saya pemilik media cyber. Seringkali saya dan tim mempost berita-berita lokal.
baiknya mana? Apakah langsung dengan platform global tersebut atau melalui KTP 2JB yang lebih efektif? Nah, sebenarnya gini, kerjasama, prinsipnya mau bisnis to bisnis silakan, Ya. ya kan? Artinya kalau Pak Ferdi Ya. Pak Ferdi punya Medan. sumber daya ya di Medan ya, sumber daya yang cukup, mau langsung kontak ke platform digital ya monggo, karena kan namanya kerjasama kan urusan bisnis ya. Tetapi kalau karena keterbatasan sumber daya dan segala macam, kami dengan senang hati juga siap memfasilitasi kerjasama atau tawaran kerjasama yang akan diminta oleh perusahaan pers. Nah, kami sekarang ada beberapa perusahaan pers yang sedang dalam proses ini Tapi sarannya Mas Prato, diskusi. Silakan aja. langsung atau enak ke KTP 2JB? Ya kalau dari kalau misalnya Pak Ferdi dia merasa mampu mau langsung silakan, tapi kalau tidak ke KTP 2JB juga nggak apa-apa, dengan senang hati. Bisa Sekarang kami juga sedang ada yang perusahaan yang sedang kita fasilitasi. Oh, gitu ya. Gitu. Silakan tinggal buka isi formnya secara digital aja, nanti insya Email Allah kemana akan sih? kita follow up. Email kemana kalau misalnya mau KTP 2JB. Iya. Ketik aja KTP 2JB, nanti akan keluar ininya ya, Di page alamat one ininya ya. Saya buka alamatnya. Ini jadi ktp2jb.or.id. Nanti di sini Mas di situ Ferdi, silakan tuh. pilih layanan lah ya. Ya. Di situ dibuka aja, nanti di situ gampang kok, ini nggak Jadi di ribet. ktp2jb.or.id ya. Iya, Ini ada WA dari Pak Widianto di Jakarta Barat. Jangan sampai media yang kerjanya benar malah kalah sama berita hoak. Terus ya jadi merugi lah. Ini kaitannya mungkin udah kerja bener-bener, terus di crawling gitu terus nggak dapat apa-apa, malah masyarakat dapatnya hoak aja gitu di media sosial gitu. ya kan sebenarnya ya ini udah menjadi pengetahuan umum ya, bahwa perusahaan pers itu kan pilar demokrasi. Ya. Sehingga namanya pilar, kalau kan ada 4 pilar Ya. ya, salah satunya kan perusahaan pers ya, ya eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, kira-kira begitu. Kalau satu pilarnya nggak ada kan bahaya, itu bisa pincang, bisa nggak jalan. Sehingga keberadaan pers itu sesungguhnya karena dia pilar demokrasi, maka ini harus menjadi kebutuhan kita semua, publik, rakyat, negara itu butuh pers. Ya. Kenapa? Kalau nggak ada, ya nanti demokrasi nggak bisa berjalan secara Tapi baik. sekarang kan katanya ada media sosial gitu. Itu gimana, Mas? Ya, memang di dalam teori-teori media sosial atau media baru itu juga menjadi kekuatan kelima. Ya. Kalau pers kekuatan keempat, media sosial ini atau media baru ini menjadi kekuatan kelima. Tetapi kita tahu perusahaan atau media yang sudah jelas regulasinya ya, ada kode etik, ada undang-undang khusus yang mengaturnya, terus ada penanggung jawab yang jelas, orang yang menggawangi orang redaksinya juga ada jenjang pendidikan, ada jenjang uji kompetensi segala macam. Ada wasitnya juga. Ada wasitnya juga, ada dewan pers, dan kalau salah jelas kemana kita harus mengadu. Misalnya, mohon maaf nih, kita lagi di Radio El Sinta, kalau ada Radio El Sinta informasinya nggak bener kan jelas nih, kantornya di Joglo, ada nomor kontak segala macam. Tapi kalau medsos karena banyak sekali, kan susah nih kita mau kemana, kita mau mengadukan. Ya tapi kan kita tidak bisa menutup bahwa realitas yang terjadi kan itu yang juga berkembang dan menjadi sebuah kekuatan. Kira-kira begitu ya. Mari berkembang bersama, tetapi juga mari kita menjaga ruangan digital atau ruangan publik yang sehat juga. Gitu loh. Kalau di pers tentu kan ada kode etik sudah jelas, bahwa kita juga tahu ada mungkin orang yang mengaku, kalau saya bilang sih orang yang mengaku bekerja sebagai wartawan, tetapi dia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana pekerjaan wartawan yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Ya. Mas Adi di Semarang, dia bertanya gini, Mas, saya punya media, terus baiknya apa yang harus dilakukan media saya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari secara ekonomi dari apa yang kami produksi begitu. Medianya sudah terverifikasi Dewan Pers. Oke. Jadi gini, kalau
Mungkin apa kaitkan namanya juga untuk dengan itu Mas, rencana undang-undang apa? cipta. Hak cipta. Oke, pertama gini, kalau mau untuk mendapatkan revenue kan banyak caranya ya. Ya. Kalau mau memonetize sendiri apa namanya konten berita di medsosnya juga bisa dimonetize sendiri atau bekerja sama dengan para pihak. Ya. Tentu yang direct itu ibaratnya juga bisa, dan kalau kami tentu kalau komite artinya adalah memfasilitasi supaya bisa bekerja sama dengan perusahaan platform digital. Ya. Itu kan sumber revenue baru. Atau paling tidak kerjasama itu kan bisa langsung konteksnya bagi hasil cuan, atau kerjasama misalnya memaksimalkan fitur-fitur yang ada di platform digital tersebut. Karena juga ada kerjasama misalnya difasilitasi untuk bikin account manajernya di akun platform tertentu, sehingga ini juga bisa meningkatkan performa atau pendapatan media pers, kira-kira begitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya bagi hasil dalam bentuk cuan misalnya ya, dalam bentuk fulus lah, duit lah, kira-kira begitu. Nah, kalau kami tentu berada di yang berkaitan dengan platform digital. Tapi kalau soal pendapatan lain kan bisa ya, mau cari iklan sendiri bisa, mau kerjasama juga bisa, misalnya gitu. Ada Bu Dewi di Depok. Mas Prapto, apa sih untungnya bagi saya masyarakat keberadaan KTP 2JB? Nah, tadi saya sudah sebut di yang pasal 5A itu kan ada kewajiban platform digital untuk tidak memfasilitasi penyebaran dan komersialisasi. Selama ini nggak ada yang ngawasin platform digital itu. Kalau ada konten berita yang melanggar undang-undang atau melanggar kode etik segala macam, dia kan bebas-bebas saja distribusi. Sekarang ada pengawasannya, yaitu komite. Itu yang tentu langsung bersinggungan dengan masyarakat kan, bahwa platform kan kita tahu juga bahwa distribusi konten, distribusi berita itu mungkin 80% lebih itu ya dikuasai oleh platform digital kan. Ya, media pers itu memproduksi konten, tapi distribusi konten itu ada di platform digital yang menguasai mereka. Nah, di Perpres 32 tahun 2024 di pasal 5 huruf A itu ada kewajiban platform digital yang menguasai distribusi. Lo boleh kuasain distribusi, tetapi tentu distribusi konten jurnalisme yang berkualitas. Nah, ini yang berpihak kepada masyarakat. Iya, kalau kontennya hoax, melanggar undang-undang segala, lo nggak boleh distribusiin. Artinya tidak akan muncul di platform digital tersebut. Oke, itu kira-kira gitu. Bisa dijawab ya Bu. Satu lagi nih, ada Pak Yanto di Tangerang. Sekarang orang lebih percaya medsos, padahal belum tentu benar. Menurut saya media resmi harus diperkuat, maksudnya media arus utama media resmi harus diperkuat, jangan malah dilemahkan. Semoga ada jalan keluarnya. Gimana ini perspektif Pak Ketua? Ya, itu betul, ya kan. Jadi saya udah lama lah ya, saya berpikiran sebenarnya nanti akan menyulitkan kalau media mainstream ini tidak ada, media arus utama tidak ada, nggak ada lagi ketika data yang dikeruk nggak ada yang verified nggak ada. Yang tadi kan sebut sumber informasi utama 70% itu dari media mainstream. Ya, sebandel-bandelnya, senakal-nakalnya media mainstream itu masih gampang ditelusuri. Jelas keberadaannya, ya. Pak Haryo, Pemret El Sinta, gitu. Jelas ini kan. Di googling kemana-mana gampang gitu. Dan di domain juga bisa kekejar ya. Kekejar, gitu loh. Ya kita nih mungkin, ya saya sih tidak berharap ya. Kalau nanti sama sekali tidak ada mainstream media atau media arus utama, baru orang nanti bingung nih. Ya, mau membuat. Sekarang kan yang sekarang lagi dimaksudin pemerintahan ketika ada ribut-ribut begini ngundang jumpa pers. Jadi ini media arus utama kesannya hanya sebagai media untuk pembersih yang kotoran-kotoran gini. Padahal harus standingnya di situ ya. Tapi daya hidupnya itu supaya dia bisa hidup itu kurang disupport. Nah, tentu mari para pihak, ya tentu pemerintah juga, masyarakat juga, kami tentu kan konteksnya ke platform digital. Lo punya kepentingan lo dengan media arus utama ini, ya karena itu bahan untuk feeding AI lo aja ngambil di arus utama. Iya loh, sekarang itu kan orang nggak kayak dulu Mas Prapto. Kalau dulu orang buka media sosial langsung percaya, FOMO gitu kan, dan merasa bahwa yang paling tahu begitu. Itu mungkin dulu ya 3, 4, 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang orang buka media sosial
oh ini belum tentu benar, jangan-jangan hoax, jangan-jangan AI, jangan-jangan dan mendingan gue baca deh tempat yang resmi aja. Itu kecenderungan itu ada. KTP DJB melihat itu nggak? Ya, ya tentu selain saya kan juga praktisi di perusahaan Pers, di ya? media juga lah ya, artinya Ya. kita ngikutin informasi segala macam ya. Dan kita kan juga seperti tadi saya bilang, kita kan sering juga mencari data, hasil-hasil penelitian, mengundang pakar, kita sendiri melakukan apa namanya semacam penelitian kecil-kecilan, sehingga memang keberadaan pers atau media arus utama ini ya masih sangat penting buat Ya. keberadaan kita kalau mau hidup lebih enak, lebih Karena kan beradab. orang itu harus mengambil keputusan dengan informasi yang benar kan. Iya. Jadi ya di mana lagi dia harus mengambilkan begitu ya. Nah, informasi itu kan berkaitan dengan kelangsungan hidup juga. Kebayang kan kalau nggak ada informasi yang benar, tiba-tiba ada tsunami nggak sampai ke kita. Iya, Udah habis kita. Atau hoax misalnya. Atau hoax, Mengambil ribut. keputusan gara-gara hoax, salah keputusannya Salah. kan. Iya, Iya. jadi jangan berpikir informasi mah gampang ini. Jangan, informasi itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup juga. Kita aja di sini Del Sinta itu produser, eksekutif produser, hajatnya juga kita penuhi dan itu kan ada hak-hak ekonomi juga di situ kan. Iya, betul. Luar biasa. Ini untuk skup di El Sinta, tapi mungkin di tempat-tempatnya yang lebih banyak dari itu ya memang harus ada bensinnya kan. Betul. Nah, ya makanya menjaga di beberapa negara maju saya pikir sudah ada dana jurnalisme ya yang mereka kumpulkan dari para pihak tentu untuk menjaga agar media arus utama ini tetap bisa terbit, bisa melayani pembacanya. Tentu ada tanggung jawab juga dari media arus utama Iya, ini. Ya jangan memproduksi konten-konten yang nggak benar. Gitu loh. Jadi Ya, harus kalau- konten berkualitas. Kalau enggak ya kena KIJ, paling kena Iya. semprit lah Dewan Pers, Iya. kena pentung ke KPI dan sebagainya. Iya, tapi yang nggak usah khawatir karena rambu-rambunya udah Iya, banyak. betul. Oke Mas, terakhir nih apa ya kira-kira ya kerja KTP 2JB ini ya Community Publisher Right yang yang di depan mata yang harus dikerjakan bersama-sama khususnya bersudut kepada kepentingan masyarakat. Ya pertama yang tadi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, terutama untuk menjaga ruang digital ya, ruang digital ini dari konten-konten yang sehat adalah mengimplementasikan regulasi berkaitan dengan Perpres pasal 5 huruf A ya. Ini tinggal selangkah lagi lah PKS dengan Dewan Pers akan segera ditandatangani. Kemudian nanti kalau PKS sudah ditandatangani dan dari Komdigi juga kami sudah mengadakan pertemuan ini tinggal ya menurut saya dalam waktu dekat ini udah bisa dieksekusi sehingga konten-konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang ini akan bisa langsung Eksekusi, dieksekusi. Itu yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Yang berkaitan dengan perusahaan pers, keberlanjutan perusahaan pers tentu kita berharap revisi undang-undang hak cipta ini memang melindungi karya jurnalistik dan produksi atau karya jurnalistik itu akan mendapatkan hak ekonomi sehingga siapapun yang mengambil konten karya jurnalistik itu dia ya harus membayar sesuai dengan kesepakatan sehingga ini akan menjadi sumber pendapatan baru buat perusahaan media dan harapannya tentu bisa sustain ya, bisa meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas orang-orang redaksi termasuk wartawannya sehingga konten yang diproduksi atau berita yang diproduksi akan semakin berkualitas dan ini juga akan langsung berpengaruh ke publik juga. Kalau tadi di pasal 5A-nya konten yang tidak sesuai dipotong, yang berikutnya kalau medianya sehat, medianya bisa membayar gaji wartawannya dengan baik, bisa mengadakan pendidikan, pelatihan dan segala macam sehingga konten berita yang produksi juga berkualitas. Dan itu akan kembali ke publik juga. Anak-anak redaksi sini udah UKW semua rata-rata. Udah UKW wartawan ya. Kalau Sinta percayalah. Soalnya Mas Prapto ini juga salah satu penguji UKW ya. Iya. Terima kasih Mas atas waktunya di Sinta. Sama-sama. Semoga obrolan kita bisa mendapatkan insight yang baik dan masyarakat serta perusahaan pers juga mendapatkan insight dengan ini dan selamat berjuang. Ya, terus berjuang. Ya, mudah-mudahan kita semua rakyat dan perusahaan pers
masyarakat Amin. mendapatkan sesuatu dari pekerjaan tersebut. Amin, amin. Terima kasih Mas Prapto. Terima kasih, Mas Aryo. Demikian adalah Mas Prapto, Ketua KTP 2JB atau Komite Publisher Right. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Haryo Listamaji. Sampai jumpa. Top Highlight.